Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Bapak-bapak, para jemaah, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian dari hadis. Hari ini saya tidak memakai makalah, sengaja akan membahas tentang ulumul hadis. Ilmu-ilmu hadis itu apa supaya kita bisa mengetahui lebih jauh. Jadi para jemaah sekalian, ulumul hadis itu adalah ilmu-ilmu yang membahas secara mendalam tentang hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ya, bagaimana yang didalami? Yang pertama adalah rangkaian antara hadis dengan teks-teks Al-Quran. Ya. Yang kedua, mendalami tentang para perawi hadis, tentang ilmunya, tentang ibadahnya, tentang muamalahnya, tentang kekuatan hafalannya. Nah, maka wujud dari hadis itu ada 3. Yang pertama adalah perkataan Nabi atau ucapan Nabi. Ya. Ini misalnya kalimat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankahiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini kalimat yang pertama. Jadi isi dari hadis itu yang paling pertama adalah perkataan dan ucapan Nabi. Disebut juga as-sunnah ya. Yang kedua adalah perbuatan. Yang ketiga takrir, ketetapan. Jadi semua ucapan Nabi yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan syara, itu adalah hadis. Bagaimana perkataan Nabi yang berkaitan tidak dengan agama, yaitu tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Secara istilah, kalau secara bahasa masih disebut hadis. Saya ambil contoh, waktu Nabi berkunjung ke tempat perkebunan kurma, luas sekali. Itu para petani kurma sedang mengawinkan manggar kurma ya. Antara yang jantan dan yang betina itu dikawinkan. Seperti kita salak di sini, Pak. Salak itu ada yang ke atas itu, bunganya ke atas, itu yang jantan, benang sari. Nah, yang di bawah ini itu putiknya. Nah, itu salak selalu dibantu. Kalau sudah dewasa ini bunga ini ya diambil, dikawinkan. Kalau nggak begitu
salak berbuah tapi sedikit kalau nggak dikawinkan. Nah, melihat kegiatan ini Rasulullah menyampaikan informasi. Kata Nabi, nggak usah begitu juga nggak apa-apa. Maaf, soal pertanian ini ya, soal pertanian. Akhirnya para petani salak, kurma ya, karena ada perkataan Nabi begitu, nggak lagi lakukan seperti biasa, nggak dikawinkan lagi. Ternyata hasilnya merosot jauh. Lalu mereka datang kepada Nabi, Rasulullah, kami mengikuti saran Anda tentang bertani kurma itu, ternyata hasilnya merosot. Itu. Maka Nabi nyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu daripada aku sendiri. Apabila urusan itu agamamu, kembalilah pada Nabi. Kalau itu urusan duniamu, kamu lebih tahu dari aku. Nah, soal pertanian kan Nabi nggak paham kan. Nah, ini contoh. Ya, satu contoh hal-hal yang berkaitan dengan agama, itulah yang disebut hadis secara istilah. Nanti banyak contoh-contoh lain. Ya, pada zaman sekalian. Nah, misalnya orang melaksanakan kegiatan peternakan, pertanian dan lain-lain di sini, ya itu urusan dunia kita. Ahli-ahli itunya yang lebih tahu. Urusan perbengkelan, ya bengkel mobil, bengkel motor apa, enggak mencari hadis, itu urusan dunia. Kamu lebih tahu gitu. Ini yang pertama. Nah, jadi perkataan itu yang berkaitan dengan agama. Nah, menurut ulama ahli hadis, semua perkataan Nabi ya, adalah hadis. Baik sebelum dibangkitkan menjadi Rasul atau setelah dibangkitkan. Nah, kalau menurut ahli usul fikih itu tadi yang berkaitan dengan syarak. Di para jamaah sekalian. Nah, nanti setelah kita mengetahui tentang hadis itu apa, ya hadis. Yang mengenai hadis itu perkataan atau ucapan Nabi, tadi yang sebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amal seorang itu tergantung pada niatnya. Itu nanti banyak lagi yang berupa ucapan dari Nabi. Dibukukan dalam kitab hadis. Ada Kutubut Tis'ah, kitab 9 hadis. Ratusan ribu hadis. Nah, yang kedua adalah perilaku Nabi. Perbuatan-perbuatan Nabi termasuk hadis. Dalam hal ini Nabi nyatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara-cara ibadah haji kamu. Itu dari perbuatan Nabi itu. Ya, dari perbuatan Nabi, gimana Nabi tawaf,
bagaimana Nabi sa'i, bagaimana Nabi wukuf dari perbuatannya beliau. Dan banyak lagi dalam berbagai hal. Bagaimana sholat, bagaimana ruku, bagaimana sujud, itu dari perbuatan Nabi. Dicontohkan oleh Nabi. Ya, semua perbuatan Nabi yang berkaitan dengan syarak tentunya ini. Ya, yang berkaitan dengan syarak. Itu berkaitan dengan syarak. Yang ketiga adalah takrir, ketetapan Nabi. Apa dia wujudnya? Yaitu perilaku-perilaku para sahabat yang Nabi tidak melarang. Nabi meridhoi perbuatan sahabat itu, meskipun Nabi tidak lakukan, itu termasuk hadis. Contohnya sahabat Bilal bin Rabah. Nabi bertanya kepada beliau, "Wahai Bilal, apa gerangan amalmu sehingga aku kok mendengar suara terompahmu di surga?" kata Nabi. Bilal mengatakan, "Rasulullah, saya nggak pernah tinggalkan setelah saya wudhu, saya sholat 2 rakaat." Ini amalnya Bilal. Tapi Nabi memuji beliau. Artinya yang dilakukan Bilal ini termasuk hadis. Karena Nabi merestui. Banyak lagi contohnya seperti itu. Ketika Nabi berkunjung ke kampungnya Khalid bin Walid, disuguhkan kepada Nabi daging dob. Dob itu semacam biawak, dipanggang, kasih bumbu. Nabi nggak makan. Karena Nabi nggak makan, lalu para sahabat tanya, "Rasulullah, kok Anda nggak makan ini? Apakah ini haram?" Nabi sampaikan di sini. Tidak, kata Nabi. Bukan begitu. Walakin laisa fi ardi qaumi. Jenis makanan seperti ini tidak aku kenal di lingkunganku, kampung. Nggak dikenal makanan itu, maka beliau nggak makan, bukan karena haram. Kulu, kata Nabi, makanlah, fa innahu halal. Sebenarnya dia itu halal. Nah, di sini Nabi bukan makan karena nggak suka. Banyak kita juga terjadi itu, Pak. Kayak makan belut itu saya nggak pernah, Pak. Nggak suka belut dari dulu. Tidak berarti kita mengharamkan belut. Makanan yang tidak dikenal di lingkungan kita, biasanya kita kurang suka. Sama Nabi juga begitu. Ya, yang berkaitan dengan yang ketiga. Kemudian sekarang kita kaitkan apa bedanya hadis dengan as-sunnah. Para jamaah sekalian, perbedaannya itu dari segi bahasa aja. Kalau hadis itu memiliki 3 pengertian bahasa. Ya. Berita mengenai Nabi. Yang perlu diartikan baru.
Seperti lafaz kullu muhdatsatin bid'ah. Itu muqaddimah ceramahnya Afif apa? Bahrul Afifi. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini baru artinya, hadis artinya baru, sesuatu yang baru. Ini misalnya kalimat hadithul ahdi bil Islam. Maksudnya dari kalimat ini adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, ini pengertian hadis. Sedangkan as-sunnah jalan, tradisi, jalan menuju sumber air ya di sini. Jalan menuju sumber air. Mengapa ini? Karena ini sesuatu yang penting karena orang-orang Arab ada jalan menuju sumber air itu penting sekali. Tradisi. Secara bahasa bedanya. Secara istilah atau syaraknya tetap tiga itu tadi. Sama. As-sunnah juga. Maka orang mengatakan kembali kepada ya as-sunnah ya sama dan kembali kepada al-hadis sama. Nah, para jamaah sekalian yang berkaitan dengan perilaku Nabi ini banyak dijumpai, termasuk takrir ya perilaku para sahabat yang termasuk perkataannya Salman Al-Farisi ketika beliau berkunjung ke rumah Abi Darda, beliau disuguhi makanan oleh Abi Darda. Apa katanya? Qul ya Salman fa inni shaim. Salman, nikmati makanan ini karena sungguhnya aku berpuasa, kata beliau. Puasa sunnah ya. Apa jawab Salman? Ma ana biakilin hatta takula ma'ana. Saya tidak akan makan ini, saya akan ikut makan besertakan. Maka beliau ikut makan. Waktu baru tidur, Abi Darda bangkit mau sholat malam, kata Salman 6 tidur. Mau bangkit lagi 6 tidur. Setelah 2/3 malam baru dua-duanya bangun sholat malam tahajud, masing-masing tahajudnya ya. Fa inna li badanika haqqun wa li ainika haqqun wa li zawjika haqqun wa ati kulladzi haqqin haqqo. Ketahuilah badan kamu itu punya hak untuk istirahat, mata kamu punya hak untuk tidur, ya pada zaman sahabat. Tamu kamu punya hak untuk diurus, istri kamu punya hak untuk digauli, maka tunaikanlah haknya masing-masing, jangan diabaikan. Nah, setelah Salman pergi, Abi Darda pada Nabi ceritakan Nabi kata Salman. Kalimat-kalimat tadi pada zaman sekalian diceritakan pada Nabi oleh Abi Darda.
Apa jawab Nabi? Sodako Salman. Benar kata Salman. Itu perbuatan Salman, perkataan Salman dibenarkan oleh Nabi. Berarti itu hadis. Masuk yang ketiga tadi ya, yang ketetapan, takrir. Nah, kemudian dalam penelitian berikutnya oleh para ulama ahli hadis, ya, ditelitilah hadis-hadis dari Nabi itu. Mengapa? Karena banyak terjadi sepeninggal beliau orang-orang yang mengarang-arang hadis untuk kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi. Ada kepentingan lain, duniawi, ada kepentingan hawa nafsu ya. Lalu mengarang-arang hadis. Nah, itu yang membahayakan. Maka dilakukanlah ilmu mustalahul hadis tadi. Para jamaah sekalian, ya. Yang masalah politik misalnya apa? Al-umana'u salasatun. Yang paling amanah itu 3. Allahu wa Jibrilu wa Muawiyatu. Yang pertama Allah, yang kedua Jibril, yang ketiga Muawiyah. Ini politik ini. Supaya orang dukung Muawiyah. Ini contohnya ya, politik. Ada yang kepentingan ekonomi. Orang nanam terong dalam jumlah besar, nggak laku. Maka dia mengarang hadis ya bahwa terong itu obat segala macam. Al-badinzan syifa kulli syai. Terong itu obat segala macam. Qaulan Nabi, bersabda Nabi kan. Jadi orang pada beli kan. Nah, itu motivasinya ekonomi. Ada motivasinya kedudukan. Ada motivasinya hawa nafsu. Apa dia katakan? Qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Nadhru wajhil jamil ibadah." Memandang wajah perempuan cantik adalah ibadah. Nah, ini ya, larinya ke hawa nafsu. Itu hadis-hadis maudhu. Maka diteliti. Setelah diteliti, dapat disaring hadis itu menjadi mutawatir. Ini hadis yang dijelaskan oleh sahabat dalam jumlah besar yang tidak mungkin didustakan. Seperti berita kita misalnya Pak, proklamasi RI itu 17 Agustus 45. Itu mutawatir berita, nggak mungkin didustakan. Nggak semua orang begitu. Ya. Nah, mengenai jamnya berapa apa itu belum mutawatir. Tapi kalau berita tanggal itu mutawatir. Yang kedua hadis sahih. Yang ketiga hadis maudhu, dhaif itu. Yang keempat hadis maudhu ini hadis palsu. Yang mutawatir ini sedikit sekali Pak.
Misalnya hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama kami, kata Nabi, maka tempat tinggalnya di neraka. Ya gitu. Ini sedikit sekali sahih. Nah, sahih ini nanti masih ada lagi, maaf ya, sebelum dhaif ada hasan. Di sini hasan. Hadis hasan. Hasan itu artinya baik. Sahih ini ada dua, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi pokoknya hadis itu sahih menurut matanya. Tapi ada sahih li ghairihi, sahih karena dibantu oleh hadis lain. Kemudian hadis hasan, ya. Hasan juga ada dua, ada li dzatihi dan hasan li ghairihi. Dhaif hadis yang lemah. Misalnya apa? Ingatannya ada salah satu perawi yang kurang kuat ingatannya. Dhaif. Kalau yang maudhu ini palsu gitu. Ya. Bagi hadis dhaif mungkin masih bisa dalam fadhailul amal. Tapi kalau maudhu enggak bisa. Ini perbahas sekalian. Nah, hasan li ghairihi, hasan li dzati itu matannya memang tergolong hadis yang baik. Nah, kalau matan li ghairihi dia menjadi baik, menjadi hasan karena dibantu oleh hadis-hadis lain. Ya dibantu maka. Nah, para jamaah sekalian, inilah pembagiannya. Nah, sekarang kita ingin lihat dulu apa yang disebut hadis sahih itu. Ma rawahu adlun tamun ad-dabti muttasilu musnadin ghairu mu'allalin wala syadz. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawinya adil. Nanti diseliti tuh perawi hadis. Imam Bukhari menghabiskan umurnya untuk meneliti itu. Begitu orang yang membawa hadis ini kedudukannya tidak adil, nggak diambil hadisnya. Menipu misalnya, nggak diambil. Bahkan bukan menipu orang, menipu hewan, nggak diambil hadisnya. Menipu hewan gimana misalnya? Orang manggil ayam, padahal tujuannya nangkep ayam. itu saya hati-hatinya Pak ya. Kemudian apa di sini? Tamunid dabt, kuat ingatan, sempurna ya, bukan kuat tam, sempurna, sempurna ingatannya, bukan kuat, sempurna. Kemudian sanadnya bersambung. Ini nih. Sanad bersambung. Kemudian tidak cacat.
Bagaimana sanad bersambung itu? Si A dari si B dari si C dari D terus nyambung. Nah, nggak nyambung misalnya masanya beda. Mengatakan si C dari D, padahal ini nggak pernah ketemu secara sejarah. Batak hadisnya dhaif. Ya, banyak itu yang harus sanad lengkap. Ya, karena nanti kalau kita lihat kitab hadis begitu. An ini terus sampai dari Abi Hurairah dari Nabi. Ini dari kemudian Aisyah dari Nabi. Nah, mu'allalin itu para jamaah sekalian janggal. Misalnya hadis Nabi, disebut hadis Nabi tapi secara nahwu nggak benar. Nah, itu nggak mungkin hadis itu. Ya. Nahwunya secara bahasa nggak benar, mungkin. Dipinggirkan itu hadis. Yang terakhir wala syadz, cacat, dipinggirkan hadis. Apa misalnya cacat itu? Bertentangan dengan Al-Quran. Itu hadis. Ya, contohnya hadis mengenai anak zina, ya. Huwa syarrus salasah. Anak zina itu dilahirkan sebagai orang yang buruk. Nah, itu bertentangan dengan Quran. Hadisnya pinggirkan, jadi pakai. So, Quran menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang itu menanggung dosa orang lain. Bagaimana yang berzina orang tuanya kok yang anaknya jadi korban? Enggak ada dalam Islam. Yang berdosa itu orang tuanya yang berzina, dia sendiri bersih. Nah, itu contohnya. Ya, yang mu'allal itu yang cacat. Atau hadis yang menyatakan bahwa seorang disiksa dalam kuburnya oleh Allah karena tangisan anaknya, keluarganya, itu juga. Meskipun hadis itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat besar, secara sanad oke, bersambung, tapi cacat di sini. Ya, al-mayyitu mu'adzabun bibukai ahlihi. Mayit itu akan disiksa karena tangisan anak. Nah, bagaimana kaitannya? Yang nangis anaknya yang disiksa orang tuanya kan? Nggak masuk akal secara Al-Quran, maka itu ditolak. Nah, ini para jamaah sekalian yang kita harus hati-hati. Ya, jadi itu definisi hadis sahih. Nah, bagaimanakah yang li ghairi itu hadis-hadis sahih yang sebetulnya dia ternyata tidak sahih, hasan aja, tapi dibantu oleh hadis-hadis lain sehingga menjadi sahih. Namanya sahih li ghairihi. Nah, itulah para jamaah sekalian yang berkaitan dengan ilmu hadis. Ya. Kita bisa paham apa as-sunnah juga apa. Nah, saya ulangi sekali lagi, hadis dengan as-sunnah bedanya dari segi bahasa. Jalan menuju sumber air, jalan atau tradisi kalau jadi tradisi Nabi kalau sunnah itu. Maka dalam hadis sebutkan
man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang merintis jalan yang baik, maka baginya pahala kebaikan itu dan pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Orang merintis membuat pengajian, kemudian dibikin madrasahnya, dibikin. Nah, orang itu dapat kebaikan dari amalnya sendiri dan kebaikan dari orang-orang yang jadi orang baik di situ. Kebaikan setiap orang yang belajar dari generasi ke generasi itu tetap pahalanya dapat. Sebaliknya man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang merintis jalan yang buruk, falahu wizruha maka baginya dosa keburukan itu, wa wizru man amila biha dan dosa orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Qabil putranya Adam itu merintis kejahatan, membunuh adiknya Habil. Setiap ada pembunuhan di dunia ini, dia dapat bagian dosa. Sebaliknya orang yang berintis jalan yang baik dapat kebaikan. Apa misalnya Sayyidina Ali merintis ada ilmu nahwu, beliau mulai. Setiap orang belajar ilmu nahwu, beliau termasuk tadarus itu, Pak. Itu adalah Sayyidina Ali yang merintis awal-awal tadarus, ya, terutama bulan Ramadan, ya. Inilah saudara-saudara sekalian yang berkaitan dengan ulumul hadis. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi kita, dan apa sekarang kita bisa mengetahuinya dari kitab itu. Begitu kita membuka kitab hadis, Imam Bukhari, Sahih Bukhari sebutnya, ada Imam Muslim, Sahih Muslim, nah itu 90 sekian % itu sahih. Tapi ada nanti 1-2 yang tidak sahih. Bukan tidak sahih karena sanadnya sahih, tapi karena tadi, ya. Ya. Karena dikritik hadis itu, misalnya tidak sesuai dengan Al-Quran, langsung gugur hadis kalau tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian, nanti akan kita jumpai dalam kehidupan kita, ya. Nanti hadis riwayat Imam Ahmad itu lebih dari 70.000, Pak. Itu disaring lagi nanti, mana yang sahih, mana yang enggak. Itu kerjaan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu selama ratusan tahun, berabad-abad. Dan alhamdulillah kita dapat itu kitabnya sekarang, yang Kutub Tis'ah itu, ya, lengkap. Ya, bisa sekarang bisa diketahui apakah ini sahih atau enggak, itu dari situ udah ada penjelasannya. Pada zaman sekalian, ini kajian kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Khusus saya berikan supaya nyambung dengan hadis yang kita bahas. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Apanya? Ya. Meneliti aja beliau, ya. Imam Bukhari meneliti aja, Muslim juga begitu, semua, ya. Ahmad bin Hambal, ya, kemudian Imam Malik dan kitabnya Al-Muwatta, ya. Tirmizi, ya, semua perawi hadis itu meneliti. Ada yang mencampur antara sahih, hasan, dhaif, ada yang enggak mencampur, yang sahih aja kayak Bukhari dan Muslim. Yang lain campur. Tapi dijelaskan di situ, ya. Yes. Ini dhaif, ini dhaif yang terlalu berat, ini dhaif yang enggak seberapa, itu. Nah, maka kata Imam Ahmad, dhaiful hadisi
Ahabbu ilayya min ra'i rijal. Hadis yang dhaif pun lebih aku cintai dari pendapat seorang. Lebih tinggi derajatnya dari pendapat seorang. Ya, itu Imam Ahmad. Jadi nanti hadis dhaif itu bisa digunakan untuk fadhailul a'mal, ya. Misalnya sholat sunnah mutlak, ya, ada orang memberi nama sholat sunnah mutlak itu sholat birrul walidain, ya, tiap pagi ada sholat birrul walidain. Sebenarnya itu sholat sunnah mutlak itu orang menamai birrul walidain. Di zaman Nabi nggak ada itu, betul, tetapi itu namanya sholat sunnah mutlak, nggak apa-apa, ya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu dilakukan 2 rakaat salam, kapan saja boleh, kecuali 5 waktu yang nggak boleh. Persis matahari terbit sampai terbitnya sempurna. Kayak kita ini kan sholat itu ya, setelah terbit matahari. Persis matahari di atas sebelum berapa menit sebelum zuhur nggak boleh. Sehabis sholat asar nggak boleh. Ya. Kemudian persis matahari terbenam nggak boleh sampai masuk waktu maghrib. Kemudian sehabis sholat subuh, jadi itu yang nggak boleh. Selain itu boleh sholat sunnah mutlak. Ya, daripada kita nganggur, sholat sunnah, salam dua. Nggak usah dihitung kata Nabi berapa aja. Ya, jadi banyak sholat itu sebetulnya, ya. Nah, banyak orang yang sering mana yang dilakukan Nabi, ya Nabi lebih banyak dari kita pak sholatnya pak, ya banyak sekali. Termasuk syukur wudhu tadi ya, dilakukan oleh Bilal, tapi Nabi merestui, ya termasuk sunnah, ya termasuk hadis. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke dasar nih tadi. Ya. Hadis kan biasanya perkataan, perbuatan, ya. Ya. Kan yang katakan ini telah Nabi diangkat jadi Rasul atau umur berapa Nabi katanya tadi perbuatan itu menjadi hadis ini? Ya. Baik Pak, itu ada perbedaan pandangan. Yang pertama muhaddisin, ahli hadis. Termasuk sebelum dibangkitkan jadi Rasul. Itu hadis. Karena apa? Calon Nabi itu nggak mungkin berbuat buruk. Ya. Jadi, ba'dal bi'sa au qablahu, itu ilmu hadis. Perbuatan Nabi, adatnya Nabi, semua masukin hadis itu. Muhaddisin ya, ahli. Nah, ahli usul fikih membatasi sejak jadi Rasul. Ya, sejak jadi Rasul aja. Dan itu pun yang berkaitan dengan syarak. Kalau tidak berkaitan dengan syarak, nggak harus diikuti. Maka kan dulu pernah kita bagi. Ya, 4 macam sunnah Nabi itu yang kita pernah jelaskan pada awal dulu. Wajib diikuti dan harus persis. Itu di bidang ibadah mahdhah. Yang kedua, perbuatan Nabi yang sunnah diikuti, tidak wajib. Misalnya sholat sunnah. Yang ketiga, perbuatan Nabi yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti, sama saja. Yang sifat kemanusiaan Nabi. Ya, itu manusia. Misalnya Nabi menyukai makanan tertentu, boleh kita suka, boleh enggak? Ya. Yang keempat, perbuatan Nabi yang kita nggak boleh ikut. Apa itu misalnya? Beristri lebih dari 4, ya, khusus Nabi. Ya, khusus Nabi.
Ya, barangkali khusus Nabi. Nah, yang kedua menikahi istri Nabi nggak boleh, khusus itu. Nah, kalau istrinya siapa? Istrinya jenderal, istrinya apa namanya raja, begitu suaminya meninggal boleh nikahi. Tapi istri Nabi, nah, itu khususannya yang nomor itu. Apa orang tidak mencintai mantan istri Nabi? Oh, banyak yang mau. Kalau boleh, ya. Tapi itu khususannya, khususan Nabi. Itu Pak, jelas. Tapi nanti ya pandangan muhaddisin dengan usul fikih itu nanti ketemunya sih nggak banyak perbedaan, karena perbuatan Nabi sebelumnya juga termasuk perbuatan baik. Pak, itu silakan Pak. Nyanyian, ada nyanyian yang ada juga seperti Indonesia Raya, tapi ada nyanyian juga yang cinta dan sebagainya. Apakah itu dilarang? Kemudian manusia yang kehidupannya dari menyanyi bagaimana hukumnya? Saya enggak begitu paham saya anunya kalimatnya. Ada yang bisa bantu? Ada nyanyian dan Hah? ada nyanyian lagu. Oh, lagu. Ya. Ya. Oh ya. Lagu itu tergantung efeknya, tergantung isinya. Ya, nggak dilarang seperti nazom itu kan ada. Ya, banyak kan sahabat-sahabat Nabi yang membuatkan syair untuk Nabi. Nabi nggak melarang. Di rumah di hari Lebaran di rumahnya Nabi, Sayyidah Aisyah, ada orang menabuh musik ya. Kalau kita dari siapa ya? Musiknya itu kan masih rebana gitu ya. Nah, kalau yang nanti mengarahkan kepada perbuatan maksiat itu dilarang. Keras, dilarang keras. Tapi kalau malah mengantarkan orang pada seperti orang-orang sufi itu kan mereka punya nyanyi sambil juga joget. Itu enggak. Ya. Ya, saya kira demikian, waktunya cukup para jemaah sekalian, mohon maaf. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan kajian kitab yang kita baca pada minggu yang lalu, yaitu Al-Yaqut wal Marjan. Ya, demikian. Mohon maaf kalau ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.